Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karimil ummiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan dilimpahkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kekuatan menjadi pelindung bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Semoga Jumat hari ini Jumat yang penuh ampunan dan keberkahan buat kita semua. Ittaqullah. Jangan sampai selesai sholat Jumat ini ketaatan kita, ketakwaan kita tidak bertambah, maka gagallah forum Jumatan yang mulia ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema khutbah kita pada hari ini adalah dahsyatnya istighfar. Istighfar adalah satu, pengakuan bahwa cuma Allah saja yang bisa menghapuskan kesalahan. Cuma Allah saja yang bisa menghapuskan kekhilafan, dan cuma Allah pula satu-satunya yang bisa mengampunkan semua dosa-dosa. Beristighfar berarti mengakui bahwa diri banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kehinaan, dan hanya berharap kepada Allah, bukan kepada yang lain. Beristighfar berarti dengan penuh kesadaran memohon ampun atas dosa-dosa dan berhenti dari dosa yang diistighfarkan. Ada kisah, adalah sahabi min kibaris sahabah, di antara pemuka-pemuka sahabat Nabi. Kira-kira barangkali di antara panglimanya Rasulullah SAW, terutama di bidang spiritual. Al-Hasan Al-Basri ini oleh para tentara Rasulullah SAW dikenal memang orang yang banyak memberikan kekuatan secara ruhiyah. Dan ini penting, karena Indonesia bisa merdeka sebetulnya bukan karena senjata. Dulu Indonesia tidak banyak senjatanya, hanya bambu runcing ketika Indonesia merdeka. Indonesia dulu merdeka sebetulnya juga bisa dibilang belum ada jenderal pada masa itu. Dan Indonesia merdeka pada saat itu bisa dibilang tidak banyak profesornya. Yang membuat Indonesia merdeka adalah karena pemikiran dan kolbunya yang merdeka. Ketika Bung Tomo berkata, "Arek-arek Surabaya, tukang-tukang becak, bakul-bakul nasi." Ketika Inggris meminta rakyat Surabaya untuk meluncurkan senjatanya, kita buktikan kepada Inggris bahwa kita bangsa yang sungguh-sungguh ingin merdeka, dan pilihan kita cuma dua, merdeka atau mati. Pemikiran, keyakinan yang membuat Indonesia bisa merdeka. Sehingga dari Hizbullah, dari gerakan Fisabilillah, lahirlah Tentara Nasional Indonesia. Jadi TNI lahir dari rahim kesucian bangsa ini. Rahim pejuang-pejuang suci bangsa ini, lahirlah Tentara Nasional Indonesia. Sidang Jumat, Al-Hasan Al-Basri adalah salah satu pilar penting di kalangan sahabat untuk menancapkan kekuatan yang umumnya orang lemah di sisi itu. Satu hari ada yang datang kepadanya, "Imam, kampung saya kekeringan, ladang sawah kami kering, kami kelaparan, hewan-hewan kami pun kurus kering dan mati, tidak ada air. Apa yang harus kami lakukan di satu kampung kami, di negeri kami?" Beliau mengatakan, "Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah." Tiba-tiba datang penanya kedua, "Imam, bisnis saya merugi, saya tidak punya keuntungan di setiap perdagangan saya, apa yang harus saya lakukan agar bisnis saya menguntungkan dan berkah?" Hasan Basri menjawab, "Istaghfirillah, beristighfarlah."
Penanya ketiga berkata, Imam, saya seorang laki-laki yang sudah lama menikah tapi tidak dikaruniai anak, belum dikaruniai anak. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa punya keturunan? Lagi-lagi Imam mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Rupanya ada yang mengamati Al-Hasan Al-Basri ini. Si pengamat ini kemudian bertanya, Imam, ada 3 penanya yang berbeda pertanyaannya, tapi kau jawab dengan satu jawaban, istighfar semuanya. Kenapa demikian? Memangnya tidak ada zikir lain? Kemudian beliau menjawab dengan ayat di surah Nuh, surat 71 ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kukatakan kepada kaumku, beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu adalah yang maha terus menerus mengampunkan semua dosa-dosa. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Tuhanmu akan menurunkan hujan yang lebat berturunan terus menerus sebagai simbol rezeki yang akan menghidupkan satu negeri. Ternyata bukan cuma itu saja fungsi istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, akan dibanyakkan hartamu kalau kamu banyak beristighfar. Ternyata bukan cuma dibanyakkan hartanya, wa banin, diberikan kepada kamu juga keturunan-keturunan yang banyak. Bisa berarti pegawai-pegawai kamu akan banyak profesional dan amanah. Anggota-anggota kamu adalah anggota-anggota yang bisa dipercaya, kuat dan cerdas, setia dan jujur. Ternyata bukan cuma itu manfaat istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan buat kamu kebun-kebun yang baru, lahan-lahan bisnis yang baru, karir-karir yang baru. Tapi kan untuk buka bisnis baru perlu biaya produksi baru. Allah bilang, bukan cuma kebunnya yang kubuatkan lagi buat kamu, wa yaj'al lakum anharan, sungainya pun kuberikan buat kamu, kubuatkan untuk kamu sungai-sungai. Sidang Jumat rahimakumullah. Maka 3 pertanyaan tadi, 1, ingin negerinya gemah ripah loh Jinawi, subur makmur, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, penduduknya harus banyak beristighfar. Yang kedua, orang yang bisnisnya merugi, sebetulnya kata kunci untuk cari rezeki itu bukan kerja pada awalnya. Kalau satu hari di antara kita, di keluarga kita, ada yang kekurangan rezeki, percayalah, jangan berpikir uang pertama kali. Malu meminta kepada makhluk sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya, kalau satu hari kita sedang kekurangan ekonomi, anak mau kuliah, istri butuh ini, butuh itu, istighfar. Istighfar yang banyak. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan yang masih bingung dengan belum punya keturunan, atau ingin punya anak buah yang setia, yang bagus, punya anak buah yang jujur dan kuat, ingin punya pegawai yang bagus, sebagai atasan harus banyak istighfar. Ini rumus dari Al-Quran Al-Karim, dan janji Allah ini benar adanya. Sidang jemaah rahimakumullah, semua para nabi dan rasul, ada banyak ayat di dalam Al-Quran, mulai dari Adam, Nuh, bahkan disebutkan juga tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana mereka mendapatkan solusi kehidupan, membangun sebuah peradaban, dimulai dengan beristighfar ketika menghadapi persoalan-persoalan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau mau yang agak panjang istighfarnya, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau merasa sudah terlalu banyak dosa yang dilakukan, bacalah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar ini sangat dahsyat sekali manfaatnya. Bagaimana bacaan Sayyidul Istighfar? Penghulunya para istighfar ini adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Orang yang beristighfarnya seperti ini
akan cepat hilang dari duka, tekanan, dan kesedihan. Tidak ada lagi kecemasan. Orang yang beristighfar seperti ini selalu ada jalan keluarnya. Orang yang beristighfar seperti ini akan diberikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Itulah karenanya hanya satu ayat, kalau ada perintah disuruh bersegera, itu hanya berkaitan dengan istighfar. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Ayat lain, wasabiqu ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Allah yang berpesan, berlombalah kamu untuk memohon ampunan kepada Tuhan dan akan mendapatkan surga di balik itu semua. Jadi orang yang banyak beristighfar, coba nanti setelah sholat Jumat buktikan dengan 100 beristighfar, 100 kali beristighfar keluar dari sini. Demi Allah akan banyak pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Tapi ada syaratnya. Tidak cukup hanya di lisan. Orang yang beristighfar tapi tidak meninggalkan perilaku dosanya, itu namanya pendusta, pembohong. Sedang jemaah rahimakumullah, sungguh manfaat istighfar yang lain ini bisa menjadi tameng. Bisa menjadi tameng. Kalau satu hari Anda terancam, apa saja ancaman dunia yang sangat menakutkan, selain membaca surat Yasin di malamnya dengan penuh keyakinan, lalu sepanjang hari itu kau banyak membaca istighfar, tidak akan pernah ada satu kekuatan gaib atau nyata pun dari langit dan dari bumi yang bisa mengalahkanmu. Perbanyak beristighfar. Setelah berlomba beristighfar, kalau perlu yang lain 100, kita 1000, yang lain 1000, kita 10.000. Orang-orang yang banyak beristighfar, ibaratnya kalau dia punya penyakit penyumbatan darah di otak misalnya, aliran darah yang tidak bagus, sebetulnya bermula dari cara berpikir, dari pola makan, dari pola olahraga, dari pola hidup, dan semua juga bermula karena malas beristighfar. Sehingga Allah tidak berikan kreativitas, tidak bukakan cakrawala berpikir, tidak diberikan sebuah kekuatan untuk melakukan ketaatan. Beristighfarlah yang banyak. Beristighfar itu menyembuhkan penyakit. Ada banyak penyakit yang bisa disembuhkan dengan beristighfar. Karenanya, kalau mau lebih hebat lagi karamah dari istighfar ini, kenapa wasabiqu, berlomba-lombalah, kemudian setelah itu wasari'u, biasanya dalam perlombaan menuju finish, itu akan ada yang mulai lelah. Disitulah motivasi, wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Berlombalah, kemudian menjelang finish, bersegeralah, cepat-cepat beristighfar. Rupanya istighfar ini juga bisa mendatangkan keinginan, harapan-harapan, hajat-hajat yang kita inginkan. Ini ada cerita. Cerita ini di masa Imam Ahmad ibn Hanbal. Seorang ulama besar, tokoh besar ini satu hari jiwanya seperti terpenjara. Hanya gara-gara mendengar ada seseorang di satu dusun yang ingin berjumpa dengan sang imam. Entah bagaimana sang imam ini dengan setumpuk pekerjaannya, dengan keistimewaannya, seperti terseret untuk datang ke dusun itu. Dengan ongkosnya sendiri, Imam Ahmad bin Hanbal kemudian sampailah di dusun itu di satu malam. Dan beliau kemudian tidak tahu entah harus kemana dan siapa yang harus dijumpainya. Akhirnya beliau putuskan untuk menginap di masjid itu. Nasib belum berpihak ke beliau. Imam besar ini, ulama besar ini diusir oleh merbot masjid, tidak boleh tidur di masjid. Setelah keluar masjid, tiba-tiba ada tukang roti. Tukang roti ini kemudian menawarkan kepada Imam Ahmad, Anda sepertinya seorang musafir, betul. Anda sudah punya tempat tinggal? Belum ada. Silakan nginap di rumah saya, kata tukang roti yang miskin ini. Sampai di rumah, diberi tempat, dilayani, dikasih minum. Sebelum tukang roti meninggalkan Imam Ahmad bertanya kepada tukang roti ini, saudara, Imam Ahmad ini orang yang mengerti tentang manfaat istighfar. Semenjak kita bertemu di depan masjid, sampai sekarang kamu akan tinggalkan saya. Saya lihat bibirmu tak pernah berhenti beristighfar. Saya mau tanya, hajat
apa saja yang sudah kamu dapatkan dari Allah selama kamu beristighfar. Wah, banyak sekali Imam. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari istighfar, kecuali satu yang belum saya dapatkan. Apa itu? Saya ingin sekali berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal, sampai sekarang belum dikabulkan. Akulah Imam Ahmad bin Hambal. Istighfarmu yang seakan-akan memenjarakan aku untuk berjumpa denganmu. Karir, apa sajalah dalam kehidupan. Kalau istighfar tidak hanya sebatas lisan tentunya. Istighfar dibarengi dengan keyakinan bahwa cuma Allah pemberi rezeki, cuma Allah pelindung, cuma Allah yang maha kuasa. Orang yang beristighfar gampang berkata, saudara, bukan peluru Anda yang bisa mencabut nyawa saya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut di dalam jiwanya. Saudara, pemberani itu bukan karena dia banyak skillnya, bukan. Pemberani itu adalah orang yang yakin bahwa, kata Umar bin Khattab ketika akan menyerang pasukan musuh, beliau berkata begini, saudara-saudara, saya tidak pernah mengkhawatirkan berapa banyak jumlah musuh dan tentara musuh. Saya tidak pernah memikirkan berapa hebat senjata musuh. Tidak. Yang paling saya khawatirkan yang bisa membuat kita kalah adalah maksiat apa yang kita lakukan di lingkungan kita ini. Berapapun hebatnya tentara kita, kalau banyak maksiat di sekeliling kita, kalah kita semua. Akhirnya Umar bin Khattab dengan prinsip seperti itu menguasai 2/3 dunia. Ini terjadi pada satu peperangan Rasulullah SAW, di mana pasukan malam itu harus pasang tenda karena harus melintasi sungai yang tidak pernah bisa diseberangi oleh pasukan berkuda, kavaleri. Kemudian Panglima panggil salah satu bawahannya di malam hari menjelang subuh. Coba periksa pasukan kita semua di tenda. Apa yang mereka lakukan? Petugas kemudian memeriksa semua tenda pasukan pada saat itu. Lapor. Ada yang tertidur, terus ada yang berzikir, terus ada yang membaca Quran, terus ada yang sholat. Ada lagi? Tidak ada. Satu pertanyaan, apakah ada yang bermaksiat? Tidak ada. Kalau begitu, usai sholat subuh, kita seberangi sungai ini. Demi Allah, kuda itu berjalan di atas air, melintasi semuanya. Jadi beristighfar yang dibarengi dengan iqla' minadz dzunub, berlepas diri dari dosa-dosa, itu akan memberikan keajaiban di dalam hidup kita semua. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian dan keluarga ditakdirkan orang yang mau memperbanyak istighfar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hari Jumat itu perbanyaklah bersalawat. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas bersalawat 10 kali di awal pagi. Jangan mengaku umat Muhammad kalau malas berselawat 10 kali minimal di awal malam. Dan sebaiknya lah memperbanyak salawat di hari Jumat ini, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf dan salah kami, ampunkan kekeliruan-kekeliruan kami, juga saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, juga kepada kedua orang tua kami, bapak ibu kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Untuk kedua orang tua kami yang kami bukan siapa-siapa di hadapannya, ya Allah. Untuk kedua orang tua kami, ampunkanlah dosa-dosa keduanya, maafkanlah khilaf dan salah keduanya. Ya Allah, sayangi keduanya, cintai kedua orang tua kami setulus keduanya sayangi dan cintai kami sejak kecil. Ya Allah, separuh kesalahan anak kami adalah karena kesalahan kami ayahnya yang tidak menjadi teladan bagi anaknya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa anak-anak kami, ampunkan dosa istri kami. Separuh kesalahan istri kami adalah karena kesalahan kami sebagai suami yang tidak menjadi teladan baik bagi istri kami. Ya Allah, untuk keluarga kami berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, mampukanlah kami untuk senantiasa beristighfar kepadamu, ya Allah. Mampukan kepada kami untuk berani meninggalkan maksiat karenamu, ya Allah. Kami tidak bisa keluar dari lingkaran setan yang kami buat selama ini, kecuali Engkau yang dapat mengeluarkan kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjadi benteng bangsa dan negara ini dengan kekuatan yang berasal darimu, ya Allah. Berikan kejujuran kepada kami untuk senantiasa setia pada kebenaran dan mempertahankan sampai tetes darah penghabisan karenamu, ya Allah. Kematian itu pasti. Catatlah kami mati dalam menegakkan kehidupan kami di jalanmu, ya Rabbana, untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.